warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengolahan sayur menjadi makanan dan minuman, atau lebih tepatnya materi pengolahan bahan pangan pada kelas 7 buku prakarya. Oke, pertama-tama kita akan uraikan terlebih dahulu untuk konsep pada materi kali ini, pengolahan sayur menjadi makanan dan minuman. Yang pertama, penentu mutu sayur. Lalu yang keduanya, mengolah sayur menjadi makanan. Itu ada selanjutnya mengolah sayur menjadi minuman, kemudian penyajian dan pengemasan olahan sayur berupa makanan dan minuman. Nah, untuk bagian di bawah bagan pada pengolahan sayur menjadi makanan itu diturunkan menjadi salad, keripik, tumis, pecel, sup, dan lalapan. Pada bagian pengolahan sayur pun juga sama, diturunkan menjadi jus dan brokoli. Langsung untuk materi kali ini, yaitu pada bagan penentu mutu sayur, atau dalam buku prakarya ada pada bagian pengolahan makanan. Baik, sambil dibuka bukunya diperhatikan, saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada materi pada hari ini. Dalam penentu mutu sayur, yaitu di sini dijelaskan bahwa konsumsi sayur sebaiknya dikonsumsi setiap hari dalam menu makanan. Nah, itu harusnya dalam setiap makan itu harus ada sayur dan dianjurkan agar mencukupi serat dalam tubuh. Akan tetapi hanya sebagian dari kita yang mengkonsumsinya. Jadi ada beberapa orang yang mengkonsumsi sayur dan buah. Hal ini disebabkan oleh ketidaksukaan seseorang terhadap sayur karena mungkin rasanya pahit dan juga pengolahan sayur baiknya seperti pengolahan harus diolah secara variatif. Nah, pada pengolahan makanan dan minuman agar bahan sayur mudah dicerna, bebas dari penyakit, menambah selera, dan menambah rasa. Nah, bagian daripada tumbuhan yang bisa dibuat sayur diantaranya adalah daun, buah, akar, umbi, atau bunga. Nah, sayur sangat bermanfaat bagi daya tahan tubuh untuk menjaga gizi seimbang, diantaranya antioksidan, serat, dan vitamin, dan menambah sistem imun kekebalan tubuh. Jadi dengan mengkonsumsi sayur secara teratur juga dapat memelihara daya tahan tubuh. Dalam sayur juga terdapat banyak vitamin, mineral, dan juga serat. Untuk mendapatkan vitamin dan mineral secara maksimal, sebaiknya makanan dihidangkan dalam keadaan mentah. Baik juga dikarenakan teksturnya ataupun mengandung vitamin atau makanan yang harus dimasak terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, tempat pengolahan sayur yang sesuai agar dapat menghasilkan manfaat yang sesuai. Karena dengan pengolahan yang benar akan menghasilkan hasil atau yang baik. Saat penanaman, petani tentunya ingin menghasilkan mutu yang lebih tinggi oleh penumbuhan dan kandungan nutrisi, kondisi fisik sayur saat panen, dan faktor yang mempengaruhi untuk lingkungan sayur yang mengikuti kualitas sayur yang dihasilkan menjadi lebih baik. Kemudian ada kondisi tanah, lingkungan, ataupun iklim yang sangat berpengaruh.
Kemudian ada cuaca. Hal ini faktor yang lebih besar untuk penanaman bibit sayur hingga pada usia panen. Kemudian ada sistem pengairan. Misalnya pengairannya dengan menggunakan pupuk, dengan mengisi cairan yang cukup agar kualitas yang dihasilkan menjadi lebih baik dan juga segar dan sesuai dengan para konsumen. Dan juga cara pemupukan dan penggunaan pestisida secara cukup itu merupakan suatu yang dibutuhkan pada petani untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Ada tingkat kematangan yang sesuai sehingga dipanen tidak terlalu mentah dan juga tidak terlalu kematangan. Oke, selanjutnya saat mengolah sayur menjadi produk pangan akan terjadi proses psikologi pada sayur. Nah, di sini contohnya seperti ada pelunakan, ada pengubahan rasa, perubahan warna, dan pembentukan atau hasil aroma. Dan tekstur yang keras menjadi lunak dan aromanya kemudian itu mengubah pada rasa. Hal ini juga dapat mempengaruhi pada konsumen terhadap bahan pangan. Nah, kemudian untuk komponen mutu yang menjadi perhatian utama pada konsumen itu biasanya yang pertama penampilan secara visual. Nah, ini kelihatannya sayurnya itu bagus atau tidak bisa dilihat secara visual atau juga bisa dilihat jelas untuk warnanya. Yang kedua, tekstur yang berhubungan dengan hal indera perasa atau di sini rasanya keras ataupun lunak, manis ataupun asin. Kemudian cita rasa khususnya yang berhubungan dengan rasa dan aroma. Hal ini biasanya mengacu pada minuman pada saat pengolahan menjadi makanan. Nah, yang keempat, kandungan gizi. Kandungan gizi ini biasanya yang dibutuhkan pada konsumen seperti nutrisi dan juga kadar gizi yang dibutuhkan dalam satu hari. Yang kelima, faktor keamanan saat dikonsumsi. Baik, itu tadi komponen yang menjadi perhatian utama pada konsumen. Dari segi sensionis, konsumen lebih menitik beratkan pada pertimbangan warna dan tekstur memilih untuk mengolah sayuran. Nah, caranya untuk mengolah sayur yang baik yaitu yang pertama, mencuci sayur pada air yang mengalir. Yang kedua, apabila ingin dimakan langsung harus dicuci, harus menggunakan air yang bersih untuk agar pestisidnya dapat hilang. Yang kedua, potong menurut ukuran yang sesuai. Nah, di sini dipotongnya itu tidak boleh terlalu tebal dan juga tidak boleh terlalu tipis untuk berfungsi saat dimasak matangnya agar merata. Yang ketiga, masak dalam porsi sekali makan. Nah, ini yang dianjurkan oleh ahli gizi untuk memasak makanan yang berbahan dasar sayuran. Itu harusnya di dalam porsi sekali makan, karena jika disimpan terlalu lama, misalkan memasak terus dikonsumsinya besok, itu kandungan gizinya sudah berkurang. Lalu yang keempat, jika mau merebus dengan air yang sudah dididihkan terlebih dahulu. Nah, saran yang ini kalau misalnya mau memasak sayuran itu air yang dipakai harusnya dididihkan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, buka tutup panci selama perebusan, yaitu pancinya jangan ditutup sehingga kita bisa tahu kapan sayurannya itu
ditiriskan. Yang keenam, jangan terlalu lama dalam proses perebusan agar tidak terlalu lunak dan warnanya tidak memudar. Dan juga harusnya jangan terlalu lama. Kira-kira cukup, jangan sampai terlalu lunak apabila merebusnya terlalu lama sehingga mengurangi gizi dan juga kandungan vitamin pada sayuran. Kemudian yang ketujuh, sayuran bersantan jangan terlalu lama disimpan pada suhu yang dingin. Ini ditakutkan basi kalau misalkan olahan santan itu tidak terlalu kuat tahan lama, sehingga apabila ingin konsumsi berlanjut dapat dipanaskan. Kemudian terakhir, sayuran yang akan dikonsumsi mentah harus dicuci terlebih dahulu. Seperti salad dan karedok itu harus dicuci menggunakan air yang mengalir agar menghilangkan dari sisa-sisa cairan pestisida yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Seperti itu. Baik, yang tadi materi untuk pertemuan kali ini ya untuk penentuan sayur. Selanjutnya untuk soal akan saya berikan melalui quizzes, nanti akan saya share dan kalian dapat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.